turun. Pada banyak ulama meyakini turunnya Al-Quran yang terjadi di bulan Ramadan ini, di malam 17 ini, adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, secara keseluruhan, dan diturunkannya di sama'id dunya atau di langit dunia. Kemudian setelah Nabi mendapatkan dari wahyu pertama itu, Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, step by step, sesuai dengan konteks yang terjadi, yang dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu terjadi bertahap ya, sesuai dengan asbab-asbab nuzulnya. Jadi segala sesuatunya, turunnya Al-Quran itu memang sudah benar-benar disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar sudah direncanakan, sudah benar-benar menjadi suatu hal yang pas, yang dapat menjadikan benar-benar tuntunan bagi kita, bukan cuma. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga di bulan Ramadan ini, walaupun kita benar-benar menjalani kekhidmatan ibadah puasa, semoga segala aktivitas yang akan kita jalankan dapat tetap menjadi suatu aktivitas yang lancar, yang makin positif, yang itu semua semoga menjadi suatu nilai ibadah yang nanti dapat kita petik pahala dari itu semua dan menjadi suatu bekal bagi kita di akhirat kita nanti, di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada renungan kita, pada olah pikir kita, saya sedikit merekomendasikan atau menawarkan baju muslim modern kekinian dari brand Dawis Muslimwear yang seperti saya gunakan ini. Apabila kamu minat, silahkan kunjungi link yang ada di bawah, dan silahkan di sana ada berbagai macam katalog dari Instagram resmi Dawis Muslimwear, entah Instagram yang official maupun yang katalognya ya teman-teman. Silahkan di follow, dan ada juga TikToknya Dawis Muslimwear. Dan apabila kamu berminat untuk check out, silahkan kunjungi Shopee dengan searching Dawis Muslimwear. Di situ sudah ada berbagai macam yang kamu inginkan. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa Dawis Muslimwear ini kita dibuat untuk mendukung daily activity kamu yang mungkin kamu sibuk dalam pekerjaan kamu sibuk mungkin berkuliah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Ini semua pakaian ini didesain untuk dapat mendukung segala macam aktivitas kamu, dan tentu sembari kamu bekerja, sembari kamu melakukan berbagai aktivitas, ini lebih praktis karena benar-benar didesain dengan penuh penghayatan ya, bagaimana kita itu dapat menjalankan muamalah dan ibadah tanpa harus repot-repot dengan satu pakaian yang baik seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, sedikit kilas info dan iklan dari kami. Oke teman-teman, sebelum kita bahas materi ini, marilah kita masuk pada pembahasan. Pada hari ini adalah hari di mana tadi malam ya, terutama teman-teman, adanya peristiwa yang disebut dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang bertepatan di bulan Ramadan. Untuk membahas lebih dalamnya apa dan bagaimana dan seperti apa peristiwa nuzulul Quran itu, marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran
merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah menjalani puasa di bulan Ramadan ini, telah melalui hari ke-16 dan sekarang adalah hari yang ke-17 ya teman-teman. Alhamdulillah saya pribadi dan semoga kalian semua dimanapun kalian berada benar-benar bisa menjalani ibadah puasa kita dengan penuh hikmat, dengan penuh penghayatan, dengan penuh berbagai macam pendidikan terutama rohani kita. Semoga kita lebih mampu menghayati keberhubungan kita, terutama diri kita pribadi dengan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam 17 bulan Ramadan, hari ke-17 ya, malam ke-17 hari dalam bulan Ramadan, hari dalam bulan Ramadan, umat muslim seluruh dunia ya, pada khususnya adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya mereka semua meyakini bahwa turunnya Al-Quran ibaratnya itu ke sama'id dunya, kepada langit dunia, turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ya, itu oleh para ulama atau banyak sekali ulama atau mayoritas ulama meyakini bahwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran terjadi pada malam 17 dalam bulan Ramadan. Namun demikian ada yang berpendapat bahwa ada dua pendapat ya, ada yang menyatakan ulama itu, dan itu adalah banyak sekali ulama yang berpendapat bahwa turunnya pada malam 17 Ramadan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Dan itu semua adalah dapat sama-sama kita yakini ya, karena setiap ulama itu memiliki pendapat masing-masing sesuai dengan informasi ilmu atau mungkin hadis-hadis atau mungkin yang mereka hayati dari Al-Quran itu sendiri, tentang bagaimana dan peristiwa itu terjadi seperti itu teman-teman. Jadi terserah kalian, guru kalian atau ustadz kalian atau kiai kalian atau ulama kalian berpendapat yang seperti apa. Namun pada intinya Al-Quran secara utuh ya teman, karena Al-Quran itu ada prosesnya turun, nggak begitu saja turun. Pada banyak ulama meyakini turunnya Al-Quran yang terjadi di bulan Ramadan ini, di malam 17 ini, adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, secara keseluruhan, dan diturunkannya di sama'id dunya atau di langit dunia. Kemudian setelah Nabi mendapatkan dari wahyu pertama itu, Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, step by step, sesuai dengan konteks yang terjadi, yang dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu terjadi bertahap ya, sesuai dengan asbab-asbab nuzulnya. Jadi segala sesuatunya turunnya Al-Quran itu memang sudah benar-benar disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar sudah direncanakan, sudah benar-benar menjadi suatu hal yang pas, yang dapat menjadikan benar-benar tuntunan bagi kita, bukan cuma suatu kalam atau suatu mungkin yang sekarang kita sebut dengan mushaf atau tulisan dari kalamullah tersebut, yaitu Al-Quran. Namun Al-Quran itu juga memiliki suatu hal yang memiliki makna yang lebih besar, yaitu bagaimana peristiwa ia turun. Dari ayat per ayat, dari step by stepnya, itu adalah suatu kelengkapan dalam Al-Quran teman-teman, yang perlu kita perhatikan agar kita benar-benar mengerti apa murad atau yang hal-hal yang benar-benar diinginkan maksudnya dari turunnya ayat Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi demikian teman-teman, Al-Quran itu bukan hanya
tulisan biasa. Al-Quran itu memiliki suatu kemuliaan yang besar. Bahkan ia adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ia adalah tuntunan, petunjuk, dan penjabaran atau penjelasan bagi kita dalam untuk dapat memiliki pedoman dalam kehidupan kita. Apa tujuan kita hidup, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, dan bagaimana kita menjalani hidup ini, menyikapi hidup ini, dan kemana nanti kita akan berlabuh dan finish ya setelah kita menjalani kehidupan ini, yaitu di akhirat nanti tentunya teman-teman. Al-Quran adalah suatu mukjizat teman-teman yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia akan terus terjaga sampai yaumil qiyamah. Walaupun banyak sekali musuh-musuh Islam atau mereka yang tidak senang dengan Islam, memiliki berbagai cara atau memiliki siasat-siasat yang mereka rencanakan untuk merusak isi Al-Quran atau merubah isi Al-Quran. Sepanjang sejarah banyak terjadi seperti itu ya teman-teman. Bahkan ada juga yang terang-terangan mungkin merusak Al-Quran, membakar Al-Quran. Itu semua tidak menjadi suatu efek yang berarti teman-teman, karena Al-Quran memang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijaga melalui tulisan, bahkan juga hafalan dari orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang diberi karunia dapat mengingat dan menjalankan, dan ibaratnya itu mengemban isi-isi Al-Quran tersebut sesuai dengan teks maupun konteks maupun penghayatannya, yaitu diberikan para ulama-ulama yang mereka memang merelakan hidupnya ya, atau berkhidmat dalam kehidupannya untuk menjaga isi atau ilmu dari Al-Quran tersebut, yaitu para ulama-ulama kita ya. Al-Quran adalah suatu hal teman-teman juga menjadi suatu obat yang bisa mengobati dohiron wa batinan. Di sejarah bahkan ada cerita sahabat, dan ini adalah suatu hal yang perlu kita renungi, yang membuka cakrawala berpikir kita, bahwa terkadang di masa modern ini kita seringkali mengabaikan tentang betapa mulianya Al-Quran, tentang betapa cahaya Al-Quran itu benar-benar nyata. Kita seringkali ketika sakit atau mungkin mengalami ketidaknyamanan dalam fisik kita memang karena memang situasi dan kondisi sekarang ya, begitu amat sangat percaya kepada obat-obatan, kepada mungkin dokter. Memang benar dokter itu memiliki ilmu, diberikan ilmu pengetahuan tentang berbagai macam penyakit, dan berkat penelitian mereka dapat mampu mengerti manfaat-manfaat dari mungkin herbal, dari mungkin zat-zat kimia yang mampu dapat mengobati fisik kita. Namun tidak hanya itu obat yang ada di muka bumi ini teman-teman. Bahkan obat yang ada di muka bumi ini yang telah ditemukan, yang bahkan belum ditemukan, itu lebih ibaratnya itu lebih efeknya itu luar biasa daripada itu semua adalah bacaan-bacaan Al-Quran teman-teman sebetulnya. Dan ini sudah diteliti oleh bahkan ilmuwan yang non muslim sekalipun yang berasal dari Jepang sana, bahwa air putih yang apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah yang berada di dalam Al-Quran, itu setelah diteliti dengan air biasa, kristal-kristal atau mungkin partikel-partikel yang ada di air tersebut yang sudah dibacakan oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh kalimat-kalimat thayyibah yang ada di Al-Quran, itu memiliki suatu perbedaan yang nyata. Partikel-partikelnya itu lebih mampu setelah diteliti itu memiliki suatu komponen-komponen yang berbeda, yang itu bagus ternyata, memiliki suatu pancaran yang berbeda, yang itu dapat berefek baik bagi mungkin tubuh kita. Dan itu benar teman-teman, ada cerita kan, seorang sahabat ketika
sahabat Nabi Muhammad ya, ketika zaman itu melakukan suatu safar perjalanan, kemudian mereka ternyata dalam perjalanannya kehabisan perbekalan teman-teman. Kemudian bingung, terus kemudian mencari penduduk terdekat, ternyata ketemu dengan suatu kabilah, suatu suku ya di daerah sana, di gurun pasir sana. Karena memang perbekalan habis, mereka minta tolong teman-teman kepada suku asli sekitar. Namun apa yang mereka dapatkan, para sahabat Nabi tersebut, mereka ditolak teman-teman. Mereka tidak diberikan perbekalan. Akhirnya para sahabat ini kemudian sedikit menyingkir di pinggir pemukiman dari suku tersebut, ya sedikit menahan diri dan sabar, dan kemudian berdoa. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian teman-teman, kepala suku dari yang kemarin mereka menolak para sahabat Nabi ini untuk memberikan makanan, bantuan, ternyata mengalami sakit teman-teman. Kepala suku tersebut tersengat oleh kalajengking. Ada yang meriwayatkan oleh kalajengking, ada yang meriwayatkan digigit ular teman-teman. Jadi terkena racun ya, sehingga badannya mengalami sakit. Mendengar hal tersebut, para sahabat ini kemudian bersilaturahim kembali, mengunjungi kepala suku tersebut dan izin ingin membantu apabila diperkenankan untuk mendoakan dan ibaratnya itu mengobati kepala suku tersebut. Karena memang kepala suku tersebut sudah berusaha diobati oleh tabib sekitar, oleh ahli pengobatan di suku itu, namun mental teman-teman, tidak mengalami pembaikan atau semakin sehat, tidak mengalami tanda-tanda semakin sehat, malah menjadi semakin parah. Akhirnya mereka bingung, terus warga dari suku tersebut ingat dengan orang yang kemarin datang untuk meminta makanan, dan mereka adalah sahabat Nabi tersebut yang tadi itu. Kemudian mereka memiliki inisiatif untuk minta tolong kepada para sahabat itu. Kemudian para sahabat ya dengan rela hati dan memang dengan akhlakul karimah beliau, para sahabat tersebut, mereka tidak dendam dan justru ingin mencoba untuk mendoakan dan memohon pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati kepala suku tersebut. Benar teman-teman, para sahabat tersebut membacakan surat Al-Fatihah teman-teman. Diriwayatkan mereka membacakan surat Al-Fatihah itu 11 kali. Kemudian ibaratnya itu ditiupkan kemudian ke air dan dipercikkan dan ditiupkan ke tempat tubuh dari kepala suku itu digigit hewan tadi. Alhamdulillah teman-teman, dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika kepala suku tersebut mengalami kepulihan sedikit demi sedikit, berangsur-angsur membaik dan sehat. Dengan kejadian tersebut akhirnya para warga suku tersebut dan kepala sukunya tentu berbahagia, dan akhirnya malah memberikan hadiah beberapa ekor domba ya teman-teman kepada para sahabat ini untuk bekal perjalanan dan untuk makan mereka. Begitu senang teman-teman dan bersyukur para sahabat ini dengan bantuan tersebut, dengan hadiah tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan kembali ke kotanya masing-masing di mana Nabi Muhammad berada ya. Setelah mereka menjalani itu semua, karena ini belum ada ajarannya teman-teman dari Nabi, mereka ya nekat aja membacakan surat Al-Fatihah itu kepada si kepala suku itu dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah diberikan ijabah. Mengalami hal itu, para sahabat kemudian sowan atau berkunjung kepada Nabi Muhammad dan bertanya apakah menceritakan tentang perangai yang mereka jalankan, dan mereka juga kaget kenapa itu semua bisa terjadi ya. Menceritakan bahwa mereka
mendoakan dengan surat Al-Fatihah, wasilah surat Al-Fatihah, kemudian mereka mendapati bahwa kepala suku itu mengalami sembuh dan semakin sehat seperti itu. Mendengar tersebut, Nabi Muhammad SAW tersenyum bahkan gembira, bahkan bertanya, loh kok kamu tahu tentang hal itu? Kok kamu bisa mengerti bahwa Al-Fatihah itu mengandung atau ayat Al-Quran itu dapat memberikan menjadi suatu wasilah kesembuhan dan juga bisa menjadi suatu doa untuk kesembuhan. Mendengar hal tersebut, mendengar Nabi Muhammad tidak marah bahkan senang, mereka turut bergembira. Bahkan Nabi Muhammad meminta ya, apakah masih ada hadiah-hadiah dari kepala suku itu berupa daging-daging itu. Nabi Muhammad juga ingin merasakannya karena itu adalah suatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Cerita ini cerita nyata, teman-teman. Saya ketika mondok, ketika mendengar ada hadis demikian, ada suatu hadis yang menceritakan tentang betapa mujarabnya Al-Quran atau bagian dari ayat Al-Quran untuk suatu penyembuhan, saya pun merenungi, teman-teman, kok bisa ya suatu bacaan dibacakan kepada suatu penyakit yang itu penyakit fisik, bahkan penyakit fisik itu adalah mengandung racun dari suatu hewan, bisa mengalami kesembuhan, teman-teman. Dan itu nyata, teman-teman. Dan di Indonesia pun sering para ulama-ulama terdahulu, para kiai-kiai di pondok-pondok pesantren itu dulu sebelum adanya dokter di mana-mana seperti sekarang, sebelumnya ada rumah sakit di mana-mana seperti sekarang, masyarakat yang dulu sakit mengalami suatu mungkin insiden, mungkin kecelakaan, patah tulang dan lain sebagainya, bahkan mungkin penyakit-penyakit dalam, teman-teman ya, itu meminta bantuan atau minta doa, keberkahan doa dari para kiai-kiai tersebut untuk mendoakan mereka, dan kiai-kiai tersebut yang membacakan Al-Quran, Al-Fatihah dan lain sebagainya, ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, kan seperti itu. Dan ayat-ayat lainnya yang mengandung dapat bisa memberikan doa-doa yang baik untuk kesehatan. Akhirnya mereka semua sehat, teman-teman, dan ini nyata, real, bukan suatu hal yang main-main, karena memang benar Al-Fatihah pun juga julukannya adalah as-syifa, penyembuh, dan ayat-ayat lain juga ada, teman-teman. Apabila kita mau belajar tentang khasiat-khasiat ayat-ayat Al-Quran, terutama untuk kesehatan dan lain sebagainya, itu ada, teman-teman, ilmunya, teman-teman, yang disusun oleh banyak sekali ulama dari zaman dahulu kala yang mereka meneliti tentang khasiat-khasiat Al-Quran, tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi suatu bukan cuma tuntunan pedoman bagi hidup kita, tapi memang memiliki efek langsung atau memiliki pancaran sinar yang itu dapat memperbaiki, menyembuhkan, bahkan memperbaiki kehidupan kita, teman-teman. Bagi mereka yang mendawamkan atau yang membiasakan, yang merutinkan membaca Al-Quran tersebut, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, beberapa mungkin cerita atau mungkin ulasan kita ya tentang bagaimana kita itu menghikmati, menghayati nikmat yang begitu besar dari turunnya Al-Quran pada malam 17, atau mungkin yang diyakini oleh ulama lain pada malam 27. Pokok intinya di bulan Ramadan, teman-teman, Al-Quran itu turun secara utuh di langit dunia dan kemudian diturunkan step by step sesuai dengan konteksnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan situasi dan kondisi Nabi Muhammad SAW ketika itu. Jadi ini anjuran, teman-teman, dan ini bukan dari saya tapi dari banyak sekali ulama, bahwa apabila kita ingin memahami Al-Quran, jangan cuma baca terjemahannya, jangan cuma kita membaca bahasa Indonesianya saja atau bahasa daerah kita, sesuai daerah kita gitu kan, atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya, karena itu ia bisa, teman-teman, untuk sedikit memahami. Tapi Al-Quran itu memiliki banyak sekali kandungan yang begitu luas, teman-teman, dan itu harus dipahami dengan begitu komprehensif sesuai dengan makna, arti, dan
asbabun nuzulnya teman-teman. Kenapa sebab Al-Quran itu turun? Seperti contoh misalkan Al-Falaq, surat Al-Falaq, An-Nas turun ketika Nabi itu diteluh teman-teman, ibaratnya bahasa sekarang disantet teman-teman oleh seorang Yahudi teman-teman. Kemudian turun ayat Al-Falaq, An-Nas itu untuk menjadi bantuan kepada Nabi Muhammad. Dengan melafadzkan itu Nabi Muhammad alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran membaca surat Al-Falaq, An-Nas itu teman-teman. Banyak sekali asbabun nuzul yang harus kita pelajari, dan itu adalah suatu kebulatan ilmu Al-Quran yang tidak bisa dipisahkan. Apabila kita ingin memahami Al-Quran, kita harus memahaminya utuh agar kita tidak salah paham teman-teman, tidak salah tafsir seperti itu. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Bantulah konten ini agar semakin terus berkembang dan semakin memiliki dampak yang positif bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.